Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi masih menyelidiki kasus tewasnya bocah perempuan berusia 5 tahun yang ditemukan tewas tanpa busana di kolong kasur di kamar indekos di Penjaringan, Jakarta Utara. Ironis, saat jasad ditemukan, ibu korban kabur meninggalkan lokasi. Warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Kondisi korban juga telah membusuk, diprediksi sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti, buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban yang berusia sekitar 5 tahun tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Biasa sih nggak ada bau ya. Kebelakangan ini sih ada bau di lantai atas. Kan kita sebelahan di hidungnya. Itu kayak bau bangke, tapi bukan bangkenya bukan bau bangke hewan, kayak bau bangke manusia gitulah. Ya, itu suka kecium sih, suka kecium. Ya kira-kira udah berapa hari kebelakang lah kecium itu. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Sementara polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi hingga kini masih memeriksa 5 orang saksi dan keterangan orang tua untuk mencari penyebab kematian korban. Kita masih melakukan pengambilan keterangan yang sifatnya lebih mendalam kepada orang tua, karena ini kan memang ada hubungan antara anak yang ditemukan dalam kondisi mayat. Tentunya kondisi emosional dan lain-lain dari orang tua ini perlu kita pahami juga nuansa kebatinannya, sehingga kita harus pelan-pelan dan bertahap juga melakukan pengambilan keterangan. Sementara itu, aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT terus meningkat. Senin pagi, Gunung Lewotobi laki-laki kembali meletus dengan tinggi kolom abu mencapai 2.000 meter di atas puncak kawah. Ini kembali letusan yang ketiga, keempat. Juga kami berdiri di dekat. Aktivitas gunung api Lewotobi laki-laki terus meningkat. Gunung api di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur ini kembali erupsi pagi tadi. Pos pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki mencatat erupsi terjadi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Menurut catatan pos pengamatan, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dengan tinggi kolom sekitar 2.000 meter di atas puncak kawah. Selain itu, pos pengamatan juga mencatat selama 6 jam terakhir periode pukul 00 hingga 06 waktu Indonesia Tengah, terjadi 8 kali letusan dengan tinggi kolom abu mulai dari 600 meter hingga 2.000 meter di atas puncak kawah. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diimbau tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Sejumlah warga berharap bisa segera pindah ke hunian sementara Gunung Lewotobi laki-laki. Dari Flores Timur, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi Senin pagi dengan tinggi kolom asap letusan 700 meter. Masyarakat dihimbau tidak panik lantaran aktivitas vulkanik masih tergolong normal. Ya, beginilah detik-detik rekaman CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, yang merekam erupsi Gunung Semeru dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 700 meter dari puncak Senin pagi. Kolom asap letusan condong mengarah ke arah barat dan barat daya dengan intensitas tebal.
Pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat dalam 24 jam terakhir, Gunung Semeru alami 70 kali gempa letusan, 3 kali gempa guguran, 14 kali gempa hembusan, 6 kali tremor harmonik, dan 3 kali tektonik jauh. Tugas pos pengamatan Gunung Api Semeru menghimbau warga untuk tidak panik lantaran aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih tergolong normal. Dan hingga saat ini status Gunung Semeru bertahan di level 2 waspada. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak. Kita ke informasi berikutnya. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto mengungkap adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank. Desa tersebut adalah Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial karena dijadikan jaminan utang ke bank. Dua desa tersebut yakni Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya. Kedua desa terletak berdampingan yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang merupakan desa pemekaran dari Desa Sukawangi. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membenarkan adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank sejak tahun 1980. Yandri menegaskan tidak boleh ada desa yang dilelang di Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Yandri dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha pinjam duit ke bank yang jadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya sudah para pihak, Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Udah saya lakukan pendekatan keras ini, Pak. Masa 9+62 rakyatnya akan diusir? Tidak boleh. Di Bogor dekat sama kita. Dua desa menjadi agunan. Jadi bagaimana dulu penting ini hari ini legacy buat kita. Kemudian Komplek Tenurial Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ini dengan korporasi. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat, Ade Afriandi, persoalan ini diawali dari sengketa lahan sitaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari terpidana atas nama Li Darmawan. Pinjaman itu dijaminkan dengan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja. Tim Liputan Anyus melaporkan. Informasi ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pagi tadi. Mereka berunjuk rasa menyuarakan 3 tuntutan utama yang menjadi aspirasi kaum buruh. Lebih dari 5.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pimpinan Andi Gani Nenang WA, serta Partai Buruh memadati kawasan DPR RI sejak pagi tadi. Dalam aksinya, massa buruh menyuarakan 3 tuntutan utama. Pertama, menegakkan supremasi sipil. Kedua, mendesak DPR segera membentuk rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja. Dan ketiga, menghapus sistem kerja outsourcing serta menolak kebijakan upah murah. Aksi buruh ini menjadi bentuk desakan agar pemerintah dan DPR segera mengambil langkah konkret dalam melindungi hak-hak pekerja di Indonesia. Dari Jakarta, Abdul Aziz Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan.